Oke. Oke, balik lagi di Shotcast. Kali ini kedatangan tamu lagi bersama Mbak Lorenza. Silakan Mbak memperkenalkan diri. Halo semuanya, pendengar setia dari Shotcast dan mungkin teman-teman yang baru mendengarkan podcast kali ini. Jadi perkenalin, nama aku Lorenza. Aku salah satu teman yang punya podcast ini, Sugi. Jadi sekarang aku lagi berkuliah di salah satu universitas di Surabaya, yang satu prodi dan satu universitas dengan Sugi gitu. Oke. Jadi dulu ini Mbaknya ini asalnya dari mana ya, Mbak? Asal ya, jadi FYI aja, aslinya itu aku dari Tulungagung, Jawa Timur, kalau kalian tahu. Dan tapi orang tua aku itu kerjanya di Tuban, Jawa Timur juga. Jadi aku kecil dan besar tumbuh, I grew up in the city of Tuban gitu. Oke. Jadi kalau buat kalian ya pendengar-pendengar yang daerah-daerah Tuban atau Tulungagung bisa mampir-mampir nih ke rumah Mbak Lorenza. Oke. Silakan. Iya. Oke. Sebelumnya saya sudah dapat informasi kalau ada cerita unik dan menarik dari Mbak Lorenza terkait bagaimana dia bisa berkuliah dan bisa masuk sebuah kampus terbaik di Surabaya. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Mbak. Monggo. Terbaik ya, amin. Oke, mantap. Jadi dulu itu sedikit story aja. Dulu aku sempat gap year ya. Gap year itu kayak salah satu jeda untuk menuju kuliah. Mungkin karena satu dan lain hal yang mungkin nggak bisa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu sih. Untuk definisinya seperti itu. Mungkin Mas Sugi bisa menambahkan. Iya, jadi kurang lebihnya kondisi di mana suatu saat atau ada jeda tersendiri di mana kita itu harus memperbaiki waktu untuk dan mempersiapkan berbagai macam hal agar kita di tes selanjutnya bisa lebih matang dan lebih siap untuk tes selanjutnya di tahun selanjutnya menurut saya seperti itu. Iya, siap-siap. Jadi waktu itu story-nya itu aku mencoba salah satu perguruan tinggi, salah satunya kampus high end untuk anak teknik ya. Karena dulu aku juga IPA, ya, sama seperti yang punya podcast ini. Iya, saya juga IPA, guys. Iya kan, Pindah jalur. Lah, murtad ya istilahnya. Murtad, kita ini munting semua. Dan aku gagal pada waktu itu, jadi tapi poinnya waktu itu aku mikirnya totally okay gitu when I was failed because there is someone who always by my side waktu itu ya, karena ada seseorang yang selalu ada di sampingku, mendampingi gitu ya. Yeah, benar-benar. I guess. So, Mikirnya seperti itu. who this guy? Someone ya kayak X gitu loh ya. Jadi I decide to taking a gap year gitu karena juga permintaan dari from the person I love. Jadi seperti itu aku memutuskan untuk gap year. Sesimpel itu sih. Kayak itu aku tahu kayak making decision-nya sangat jelek. Cuma ya itu masa-masa SMA yang mungkin bisa jadi ntar buah cerita buat kedepannya seperti itu. Anak-anaknya mbaknya sendiri ya? Iya benar-benar kayak jangan sampai lah making decision itu kayak cuma sebatas pemikiran tekan, bukan jangka panjang. Gitu. Benar. Berarti sebenarnya mbaknya sendiri ini bukan apa ya? Tidak menyalahkan kalau anak-anak SMA itu apa ya berpacaran dan lain itu tidak menyalahkan hal itu, cuman lebih baik kita memikirkan di sisi lainnya juga, tidak hanya di perbucinan itu aja. Berarti gitu ya, Mbak? Mungkin gimana tanggapannya? Ya benar. Jadi kayak jangan kayak terlalu pendek lah, soalnya semua dasar itu dan tanggapnya itu diri yang megang gitu loh. Jadi aku belajar juga bahwa hidup ini tuh sangat decision making gitu loh. Kalau kamu mau berani ambil itu, ya decision making, dimana kamu berani ambil keputusan itu, ya solusi dan tanggung jawabnya itu berada di bawah kendali kamu, benar-benar di bawah kendali kamu gitu loh, bukan orang lain gitu. Dan masa depan kamu itu yang menjamin juga diri kamu sendiri, bukan orang lain gitu. Ya itu mungkin klise sih, klise yang banyak orang tahu juga, tapi ya itu buah pembelajaran buat
nanti anak-anak SMA kelak gitu. Jangan Iya. sampai menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Gitu. Iya, karena yang bertanggung jawab atas diri kita itu ya kita sendiri ini ya, Mbak. Gitu. Jadi benar-benar pikirin lah jangka seperti apa gitu. Terus waktu selama periode setahun dalam menggapai gap year, dalam melewati masa-masa suram gitu, apa yang Mbak lakukan itu? Apa tujuan apa yang Mbak apa ya Mbak kejar? Gitu? Aku pertama kali gap year itu nggak tahu ya tujuan aku apa, karena waktu gap year juga kan aku ada problem ya, dimana aku putus sama dia, someone itu, karena suatu problem juga yang udah numpuk. Jadi itu jadi salah satu poin di mana aku benar-benar terpuruk. Jadi at the same time aku gap year dan hurt gitu. Terus aku mengisi waktu buat aku itu started work to be a private teacher for elementary school. Jadi aku jadi guru privat buat anak-anak SD, TK juga, terus SMP. Terus and then aku jadi sales salah satu company yang jual produk kesehatan. Di mana waktu itu marketingnya itu basisnya marketplace dan advertisementnya aku mengandalkan Facebook Ad gitu. Kalau sekarang udah lupa ya caranya seperti apa. Iya. Berarti selama setahun itu ngisi-ngisi dengan hal-hal yang positif dan bisa menghasilkan ya, Mbak. Bukan sekedar. Iya. Iya, jadi sebenarnya taking a gap year itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, literally it's okay to fail because everyone has their own problem gitu loh. Jadi nggak sendirian, kamu nggak sendirian karena banyak banget jutaan orang itu yang gagal juga. Karena hidup itu juga bukan perlombaan, dan buat gap year-mu itu bermakna sih, kayak sempetin hal-hal yang belum kamu coba. Terus develop yourself, 4,000 experience yang belum kamu coba. Do what you love, do what you like gitu. Coba semua experience pokoknya yang belum kamu coba. Dan pastinya menyiapkan juga untuk SBM tahun kedepannya gitu. Iya, learning something new ya. Jadi, tapi kadang banyak sih teman-temanku itu yang tidak berani ngambil gap year. Yeah. Jadi masuk di sebuah kampus yang mungkin akreditasinya kurang bagus pada saat itu. Karena dia itu tidak masih belum kuat menerima cibiran-cibiran orang gitu, terus belum siap secara mental dan lain-lain. Kalau menurut Mbak sendiri punya tanggapan nggak tentang hal itu? Ya, tapi ya benar. Hal itu kayak tabu ya, gap year di masyarakat kita itu mikirnya kita itu kayak kita itu kayak produk gagal gitu. Padahal nggak gagal bro, kayak ada satu dan lain hal latar belakang yang membuat kita memutuskan untuk decide to taking a gap year gitu loh. Jadi kayak kebahagiaan kita juga bukan karena atas dasar omongan mereka ya. Gitu. Iya, karena jadi kayak buang-buang energi juga sih kalau dengerin omongan mereka juga. Buat apa gitu. Benar. Karena we can make our people happy with me, right? Kita tidak bisa membuat semua orang, kita tidak bisa bikin semua orang itu senang ngambil kita, senang dengan keputusan kita, apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan. Kalau mau senang semua dengan apa yang kita lakukan, biar orang tempat dengan kita ya jualan es krim aja ya kan. Orang pada suka dengan. Ya benar. Iya, jangan punya. Jadi ya silakan. Jadi lebih sayangilah dirimu sendiri gitu. Karena padanya itu yang akan bertanggung jawab atas kebahagiaan dan rasa sedih itu ya dirimu sendiri. Jadi berhentilah untuk mendengar omongan orang lain seperti itu. Ini bukan ya. Terus guys, juga egois kayak. Pasan dikira dan pilih sendiri itu dikira egois. Ya, monggo Mbak dilanjutkan. Bukan. Iya. Jadi conclusionnya mungkin bisa kamu lakukan buat anak SMA itu pas taking a gap year itu mungkin bisa part time job atau hobi, terus bisa volunteer juga, bisa travel di tempat-tempat yang belum kamu jangkau, terus bisa ngembangin ya do what you love aja di gap year gitu loh. Karena ya nggak ada yang ngatur hidup kita waktu gap year kan. Oh ya, kalau bisa gini ya guys, kalian itu cari hal-hal yang positif, itu yang paling penting sih, karena di saat-saat kita gap year itu kita belajar terus,
itu bakal stres. Kayak ada waktunya untuk stres dan ada waktunya untuk senang. Cuman kalau kita tidak seimbang dengan melakukan apa yang kita lakukan saat itu, ya bakalan nanti tidak kekejar cita-cita kita untuk melanjutkan di SBM-nya, malah nanti tambah beda tujuan gitu kalau kita ngisi hal-halnya dengan bukan yang hal yang positif seperti itu. Nah, itu yang perlu di-highlight ya dari kata-katanya Sugi itu. Jadi kita harus memaksimalkan benar-benar hari-hari kita. Soalnya lumayan lama ya kalau misalnya kita nggak mengisi experience kita day by day gitu. Soalnya emang gap year setahun ya. Ya nggak sampai setahun, tapi itu lama banget tapi gitu loh. lama. Jadi kayak jadi aku bisa recommend to you taking a gap year asal banget nih ya digunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, karena kilas balik dari pengalaman aku sendiri itu menghabiskan waktu dan energiku itu bisa jadi healing dari depresi gitu. Waktu broken heart kan gitu. Iya, jadi dan ngasilin uang juga gitu. Jadi kalau dari Mbak ini sendiri, Mbak Lorenza sendiri itu dia rasa broken heart-nya itu diarahkan dengan baik. Jadi rasa emosinya itu diarahkan dengan baik ke gap year ini, mempelajari ulang, terus mempersiapkan dan berbisnis. Nah, gitu ya. Iya, betul. Iya. Terus buat pesan juga buat anak-anak SMA ya. Kalau ini something about relationship ya masuknya. Boleh ya masuk ya? Boleh banget. Ya, jadi jadi kalian itu harus lebih sayang sama diri kalian sendiri karena aku belajar banyak dari yang mana udah terlewatkan gitu. Soalnya pada akhirnya semua yang kamu pertahankan itu ujungnya harus bisa diikhlaskan gitu, bro. Jadi boleh aja sayang sama orang lain tapi harus lebih sayang sama dirimu sendiri dan masa depanmu gitu sih. Ya itu untuk nasihat-nasihat untuk kalian ya yang masih SMA ini, yang masih mikir bucin nih. Iya betul. Soalnya nanti waktu kita masuk ke 20 years old kayak seperti kita itu kita mulai berpikirnya kompleks gitu loh. Kalau kita ibaratkan itu quarter life crisis ya. Dimana problem-problem hidup kita tuh lebih kompleks, nanti mikirnya tentang finansial, tentang karir, tentang future, relationship juga mungkin kadang, family, beban, seperti itu. Iya, oke. Itu motivasi. Soalnya gimana, Mbak? Soalnya ya silakan Mas Ugi. Sudah. Ya sedikit motivasi dari Mbak Lorenza. Mungkin ada mutu nggak, Mbak? Memasuki dunia perkuliahan itu seperti apa sih? Kadang kan kita berpikir dulu kan, dunia perkuliahan itu gimana sih gitu. Jadi kalau dari sudut pandang aku sendiri ya, kuliah itu kita basisnya lebih ke critical thinking gitu. Jadi bersyukur banget bisa kuliah untuk aku sendiri dan kalian juga harus bersyukur banyak-banyak karena mendapatkan privilege untuk kuliah itu susah sebenarnya. Dan kuliah sendiri itu lebih ke pengembangan karakter dan critical thinking-nya kita untuk cari problem solving dari case-case yang bisa kita dapatkan di akademik kita maupun di organisasi gitu. Jadi hal itu sebagai istilahnya buat bekal gitu ya nanti ke kehidupan yang selanjutnya. Karena kalau kita udah lepas tangan dari orang tua itu banyak banget dari kita itu mengalami problem yang kompleks dari sekedar akademis yang sekarang kuliah ini gitu. Jadi menurut aku itu kuliah kayak pondasi kita mau rancang bangunan gitu Mas Ugi. Iya benar-benar. Gimana itu Mbak? Bangunannya harus gimana? Lantai 2, lantai 3 atau lantai berapa? Maunya lantai berapa? Waduh. Jadi kayak di kita itu kita bikin sebuah bangunan. Jadi masa kuliah kita itu diibaratkan masih nguruk tanah gitu istilahnya kalau bahasa Jawanya. Terus ngasih batu kali atau apa kayak gitu, terus bentuk beton dan dindingnya itu menurut aku setiap step kehidupan mau baik atau buruk pasti menjadikan seseorang itu lebih berkembang gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi dewasa. Ya ini emang klise dan paradoks sih emang, tapi hal itu emang benar guys, kayak privilege kuliah itu sangat jarang didapatkan setiap orang. Jadi kalian harus memanfaatkan hal itu benar-benar untuk masuk ke
organisasi atau skill-skill lainnya, public speaking dan lain sebagainya. Karena nggak semua orang itu dapat akses yang sama seperti kalian gitu. Ya, tapi gimana nih kalau menurut tanggapannya dari Mbak Lorenza sendiri, ada yang orang sudah mendapatkan privilege tersebut, tapi dia tidak tahu cara memaksimalkan seperti apa. Kadang kan saya sendiri juga menemui banyak orang, banyak teman itu dia itu tidak mau, dia itu bingung dan tidak mau untuk mengkomunikasikan dulu, untuk mau join organisasi. Nah, dia itu kepengen, cuman dia itu tidak tahu caranya dan bingung gitu, lebih ke bingung. Itu gimana, Mbak? Nah itu sih salah satu problem solvingnya mereka sendiri sih. Mereka mau nggak develop yourself to be better gitu ke depannya. Soalnya di kuliah ini salah satu last step buat kamu di akademik gitu loh. Selanjutnya kan sudah di luar itu ya, sudah kehidupan yang liar gitu, istilahnya lebih kejam gitu loh. Jadi menurut aku dewasa sendiri itu kan tadi aku mikirnya berkembang jadi pribadi yang lebih baik dan menjadi dewasa. Tapi dewasa sendiri bukan karena umur kan. Buktinya tadi teman-teman Mas Sugi yang udah memasuki kuliah tapi pikirannya masih seperti itu kan. Benar. Saya juga nggak bisa menyalahkan hal itu. Soalnya itu sudah decision yang mereka buat dan mereka tahu jalan hidup mereka masing-masing. Cuman di sini saya perlu meng-highlight kalau dewasa itu bukan karena umur kan. Emang kan gitu kan? Benar. Jadi pengalaman yang kita udah peroleh jadi jatuh bangunnya gap year tadi itu ya Mas Yugi ya. Jadi bisa pembelajaran menjadi kayak apa terpuruknya, kayak apa kita ambil gak buah pembelajarannya dari situ. Jadi kalau dewasa itu menurut aku dia yang gak menyalahkan orang lain dan mengkambing hitamkan orang lain atas apapun yang terjadi dalam hidupnya gitu. Soalnya semua itu keputusan sendiri gitu loh, decision makingnya sendiri yang dibuat dia sendiri dan resiko dan tanggung jawabnya sepenuhnya berada di tangan dia gitu. Gitu sih. Iya, oke. Ini sangat menarik sekali topik kali ini tentang, terima kasih ya Mbak sudah mengisi tentang motivasi dan moto yang berharga buat kita. Selagi kita menjalani masa-masa dari gap year sendiri gitu ya. Dan mungkin kalau dari pendengar kalian, dari kalian sendiri pendengar podcast kali ini, untuk next topik atau next guest, silakan komen di bawah ya. Oke, thank you ya Lorenza. Iya, sama-sama.